Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan hadis ini mengandungi doa. Kita dalam berdoa digalakkan untuk kita berdoa dengan menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah selain daripada doa-doa yang memang kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada permintaan, bahkan banyak permintaan kepada Allah. Dalam berdoa, elok kalau kita berdoa itu dengan kita memulai menggunakan doa-doa yang warid. Baik itu ada dalam Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah itu silahkan dengan bahasa apapun juga, dengan permintaan apapun juga yang kita ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa yang diajarkan dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Dan doa yang warid dalam sunnah adalah seperti yang kita baca hari ini, yaitu Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau. Al-Huda. Al-Huda artinya adalah petunjuk. Petunjuk mempunyai beberapa bahagian. Hidayah itu ada namanya hidayatul bayanin, ada namanya hidayatul taufiqin. Orang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua maksud. Ada orang yang meminta petunjuk karena tidak jelas yang mana betul, yang mana salah. Ini namanya hidayatul bayan. Hidayatul bayan, yakni meminta penerangan, meminta petunjuk dari Allah. Ini saya keliru yang mana satu, yang mana hak, yang mana batil, mana betul, mana salah, dia tak jelas. Ketika meminta petunjuk kepada Allah, ini namanya hidayatul bayan. Ada hidayah namanya hidayatul taufiq atau hidayah ma'unah, bantuan. Dia sudah mendapatkan petunjuk, tetapi dia menginginkan petunjuk yang lebih. Itulah yang selalu kita minta di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Meminta hidayah kepada Allah, walaupun kita sudah berada dalam hidayah, kita beriman kepada Allah, itu hidayah. So kita meminta tambahan hidayah dengan amal soleh, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan bertadarus, dengan i'tikaf, dengan sholat berjamaah, dengan berzikir. Maka meminta hidayah kepada Allah. Setelah kita berada dalam hidayah, itu namanya hidayatul taufiq atau hidayatul bayan atau hidayatul ma'unah. Jadi hidayah ini ada tiga kategori lah, tapi yang saya jelaskan dua saja. Hidayatul taufiq dengan hidayatul bayan. Hidayah penerangan jika keliru, dan hidayatul taufiq sudah mendapatkan hidayah namun memohon tambahan hidayah. Di dalam Al-Quranul Karim kita diajarkan oleh Allah untuk bersyukur dengan nikmat hidayah, karena hidayah itu satu rezeki dan anugerah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagimu ya Allah karena memberi aku hidayah. Di sini diajarkan bersyukur dengan nikmat hidayah, karena hidayah itu adalah merupakan satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang ketiga namanya hidayatul kashfi 'anil hujub. Yani hidayah benda yang gaib jadi nampak syahadah, benda yang tidak dilihat oleh mata nampak jelas nyata dengan mata hati. Itu peringkat yang tertinggi hidayah diberikan oleh Allah kepada para anbiya dan para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang diminta oleh Nabi adalah hidayah. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Dan hidayah ini mahal harganya. Ada kalanya orang dia diperdengarkan hidayah namun tak bersedia untuk menerima hidayah. Ada kalanya orang itu diperdengarkan hidayah, terbuka hatinya untuk menerima hidayah. Sama-sama mendengar hidayah, tapi tak semua yang menerima. Bergantung kepada siapa yang hatinya dibuka oleh Allah untuk menerima hidayah.
Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda dalam hadis, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, berikan izzah, kemuliaan pada Islam ini dengan hidayah yang kau berikan kepada salah seorang daripada yang bernama Umar. Ada zaman Nabi Umar bin Khattab, ada zaman Nabi Amr bin Hisham. Sama-sama namanya dimulai dengan Ain, Mim, Ra. Hanya bezanya satu Umar, yang satu namanya Amr. Sama-sama jumpa dengan baginda Rasulullah. Sama-sama dengar daripada baginda Rasulullah. Sama-sama tengok kepada Rasulullah. Sama-sama berinteraksi dengan Rasulullah. Tetapi hidayah sampai kepada Umar, bukan kepada Amr. Apa yang membezakan? Sama-sama mereka hidup di zaman Nabi. Yang membezakan adalah Allah menginginkan memberikan kepada Umar, bukan kepada Amr. Ini berharganya hidayah. Kadang-kadang orang hadir dalam majelis ilmu, tapi tak semua yang mendapatkan hidayah, walaupun hadir majelis ilmu. Bergantung kepada kesediaannya dia datang untuk majelis ilmu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan macam-macam orang hadir majelis ilmu. Ada yang betul-betul mencari ilmu. Ada yang fudul saja, nampak ramai, maksudnya tuh dia hadir juga, pasal nampak ramai orang. Kata baginda Rasulullah menggambarkan tentang nawaitu, orang datang pergi ke majelis. Atadruna anis thalatha, tahukah kamu tentang 3 orang? Ammal awal, yang pertama, fa'awa ilallah faqad awa ilallah fa'awallahu ilaih. Yang pertama, dia datang kepada Allah, maka Allah datang pada dia. Menggambarkan dalam majelis Nabi ada satu tempat kosong. Ada satu orang datang, dia nampak tempat kosong, terus dia datang ke situ karena ingin mendengar. Kata Nabi, ini yang pertama, dia datang kepada Allah, maka Allah datang kepada dia. Perbuatan orang ini disukai oleh Allah, maka Allah beri pahala kepada dia. Allah beri priority kepada dia. Datangnya semata-mata untuk mencari ilmu. Nampak tempat kosong, terus dia semangat. Wa amma tsani faqad istahya min Allah fastahya Allah minhum. Yang kedua, dia datang majelis ilmu, tapi dia malu, maka Allah malu pada dia. Nampak majelis ilmu, di majelisnya Nabi, kemudian dia segan nak tinggalkan majelis itu. Nanti kalau tinggalkan nampak macam dilihat orang tak sedap. Maka dia pun duduk karena malu nak tinggalkan majelis. Kata Nabi, Allah pun malu pada dia. Hadir juga majelis, yang membezakan nawaitu. Dia malu, Allah pun malu pada dia. Kata ulama mengatakan, kalau masih ada Allah malu pada dia, masih oke lah. Dia tak kena apa-apa. Walaupun nawaitunya bukan untuk hadir. Tapi dia segan nak tinggalkan, maka Allah pun juga malu pada dia. Artinya dia masih oke. Wa amma tsalits faqad a'rad 'anillah fa'aradallahu 'anhu. Yang ketiga, dia berpaling dari Allah. Nampak majelis dia tinggalkan, dia perli, dia hina, dia tak pedulikan, atau dia maki, atau dia komplain, maka Allah pun berpaling daripada dia. Maka dalam hal ini, hidayah yang disampaikan oleh Nabi pada ketika itu, tidak semua yang menerima, bergantung kepada siapa hatinya yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya. Yang diminta pertama di sini oleh Nabi SAW adalah meminta hidayah. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hidayah. Kita dalam salat, setiap rakaat kita meminta hidayah. Setiap duduk di antara 2 sujud kita minta hidayah. Pada salat subuh kita minta hidayah. Karena terlalu berharganya dan mahalnya itu hidayah. Oleh sebab itu, bila hati ini diilhamkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, ambil segera. Jangan ditunda. Itu suara atau itu ilham yang diingatkan untuk kita melakukannya. Kalau ditunda, khawatir tak terlaksana pada kemudian hari. Yang kedua, diminta at-tuqa, meminta ketakwaan. Ketakwaan ini boleh didapat dengan usaha, dengan beramal, dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberi.
kebiasaannya orang yang berusaha dengan beramal pasti akan diberi ketakwaan. Ada kalanya orang itu bermaksiat, bila Allah berkehendak untuk memberi kepadanya ketakwaan, akan bertukar orang itu menjadi orang yang bertakwa. Seorang ulama bernama Ma'ruf Al-Karhi, ulama besar daripada Irak. Suatu hari berjalan dengan murid-muridnya di tepi pantai. Di sebelah atau di tengah-tengah laut itu nampak ada perahu kecil dengan anak-anak muda yang sedang mabuk di atas perahu dan tertawa terbahak-bahak. Sampai suara ketawa mereka di atas perahu itu di atas laut terdengar sampai ke pantai. Yang Ma'ruf Al-Karhi ini sedang lalu bersama dengan murid-muridnya. Kata murid-murid Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, wahai Tuan Guru, doakan mereka supaya perahunya terbalik dan mereka tenggelam di situ. Maka kata Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, seperti mana engkau beri mereka gembira, happy, ketawa, terbahak-bahak. Itu kan orang ketawa itu kan gembira. Macam mana engkau gembirakan dia di dunia ini, berikan dia gembira di akhirat. Kata muridnya, wahai Tuan Guru, kami tidak minta engkau supaya mereka diberi kebahagiaan di akhirat. Kami minta engkau doakan supaya mereka terguling ke, mati ke, tenggelam ke. Aku doa apa yang terbaik. Tahu apa yang berlaku? Itu anak-anak muda itu. Karena doanya Ma'ruf Al-Karhi yang diterima oleh Allah. Daripada orang yang minum arak. Dalam sekelip mata, bila Allah ingin mengubah seseorang, akan berubah. Hidayah masuk serta-merta di hati anak-anak itu. Merasa bersalah atas perbuatannya. Kembali pergi ke tepi pantai, jumpa dengan Ma'ruf Al-Karhi. Dan dia mengisytiharkan untuk untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertukar menjadi orang tukang minum arak, menjadi student yang istiqamah belajar kepada Ma'ruf Al-Karhi. Kata Ma'ruf Al-Karhi, bukankah aku telah mengatakan kepada kamu doakan dia supaya mendapatkan hidayah, karena tak mungkin dia gembira di akhirat kecuali mendapat hidayah di dunia. Salah seorang tu imam berjalan daripada rumahnya ingin pergi ke masjid malam-malam sebelum subuh. Di perjalanan nampak orang mabuk. Terjatuh, entah masuk longkang ke atau walhasil tak sedarkan diri sambil berkata Allah, katanya si orang yang mabuk ini masih sempat nyebut nama Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mabuk. Maka didekati oleh imam itu, diambil air, dibersihkan mulutnya. Kata orang-orang kampung yang kata kepada tu imam itu, ada apa engkau layan orang pemabuk ini? Untuk apa engkau layan dia dibersihkan? Katanya, aku tak mau mulutnya yang najis itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Aku nak bersihkan mulut orang anak muda ini supaya nama Allah tak disebutkan dengan mulutnya yang najis. Kata tu imam. Lepas itu dibawa pergi ke tempat yang sepatutnya. Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada lelaki itu sampai terdengar engkau bersihkan mulutnya untuk menyebut nama aku bersihkan hatinya daripada dia berdosa sekali lagi dengan aku. Insaf. Hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertukarlah anak muda itu tak lagi minum arak. Falhasil hidayah ini mahal harganya. Dan Allah kalau kasih, tidak ada siapa boleh untuk menghalang. Katanya, janganlah kamu gembira dengan musibah yang menimpa kepada orang lain. Khawatir musibah itu diangkat oleh Allah daripada orang itu dan dikenakan kepada kamu. Jangan sekali-kali merasa menghina kepada orang yang berbuat maksiat. Mungkin saja orang yang bermaksiat itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat taat, perbuatan maksiat itu berpindah kepada kita karena menghina kepada orang berbuat maksiat.